kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati sebagai kaum penebus. Dalam kasih dan tak ternilai dan abadi sampai nanti menuntut kami untuk Karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Pendanan tosang petayanan kumbungan kedua gereja Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikannya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Pembimbing kita dalam ibadah penghiburan saat ini terambil dalam Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mari puji Tuhan dari NKB 166 bait 1 dan 2. Hai jiwa yang penuh sesal. Hai jiwa yang penuh sesal, mengapa engkau berkeluh? Sebut dan teguhkan hatimu, tenang, teguhkan hatimu. Tenang dan
dalam berkenan, saling memperhatikan, dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, saling menasehati dan semakin giat melakukannya, yang mendekat dan marilah kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tiada susah dan celah, ke sana aku rindulah. Sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu. Jiwaku gelap di dalam susah sukanya, ku rindu rumah Bapakku, di mana aku dapatkan sabar dalam susah sukamu. Sabar Tuhan ada sertamu, sabar padamu.
Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman pada saat ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami melafazkan rasa syukur dan terima kasih dari setiap bentuk kehidupan yang Kau boleh perkenankan kepada penghiburan atas meninggalnya orang yang lalu pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk terus boleh menguatkan kami semua anak-anak-Mu ketika duka cita menyelimuti hati dan pikiran kami. Bersabdalah, ampuni akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami, sehingga setiap saat, setiap waktu kami dilayakan dan dimampukan untuk selalu hidup di sekitar firman Tuhan. Terpujilah Engkau kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pengkhotbah 7 ayatnya yang kedua. Pengkhotbah 7 ayatnya yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda kepada kita semuanya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dapat memelihara dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, rumah duka sebelum dikubur. Dan suasana rumah duka pada umumnya penuh dengan kesedihan, karena banyak keluarga ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, dalam pembacaan kita tadi, rumah pesta adalah tempat yang penuh sukacita dan kegembiraan. Pada pesta yang biasa kita kenal dengan pesta pernikahan, pesta ulang tahun, kelahiran, syukuran, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Suasananya sungguh-sungguh sangat menggambarkan ada kesukacitaan. Saudara-saudara, lalu kalau saya tanya kepada kita semua, kita sudah tadi dapat melihat gambarannya, sehingga pertanyaannya, apakah kita semuanya suka ke rumah duka atau ke rumah pesta? Jujur kita bicara dalam hati kita. Pastilah kalau saya mungkin juga sama dengan Bapak Ibu, kita pasti lebih senang pergi ke rumah pesta. Tidak penghiburan. Lain hal dengan Salomo, di mana fase terakhir dari kehidupan dan dari pengalaman-pengalamannya, akhirnya Salomo menyimpulkan atas betul pertanyaan bagi kita. Kenapa Salomo lebih suka ke
rumah duka. Kenapa? Karena dia betul-betul sungguh sangat menyadari bahwa kehidupan di dalam dunia ini tidak selamanya. Dan nanti ia pun akan mengalami hal-hal yang sama, yaitu kematian. Di rumah dukalah akhir kehidupan setiap manusia. Dan ketika mati, maka kita tidak akan pernah membawa apa-apa. Semua yang kita miliki pastilah akan ditinggalkan. Sebab itu pergi ke rumah duka lebih baik dari ke rumah pesta. Karena pesan yang ada di rumah duka adalah pesan-pesan moral dan filosofi yang ingin disampaikan mengenai apa itu kehidupan dan apa itu kematian. Salomo dalam pembacaan kita tadi, ia mempunyai alasan bahwa di rumah duka dianggap lebih baik. Pertama, kalau di rumah duka, seseorang ini mau mengingatkan manusia bahwa hidup di dunia ini bersifat sementara dan akan ada kesudahan bagi setiap manusia, siapapun dia. Yang kedua, melalui perenungan, rumah duka memberi kesempatan bagi kita semua untuk merenungkan kebijaksanaan dan mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih berharga nilainya. Karena kita terus boleh memikirkan bahwa ternyata siapa bisa kita jadikan sesuatu yang begitu berharga dalam perjalanan kehidupan kita. Sidang perkabungan sebagai prioritas hidup, pesan yang disampaikan Salomo ini mau mengajak kepada kita untuk tidak terlalu terfokus pada kesenangan dunia semata ini, melainkan lebih memperhatikan makna kehidupan dan hal-hal yang lebih penting secara jangka panjang. Dan hal inilah yang penting, materi dan hedonisme. Saudara-saudara, dalam konteksnya, penggalan dari kata tersebut mau menyampaikan bahwa ada sebuah ajaran yang penting menghadapi kenyataan hidup dan mengambil pelajaran dari kematian. Pesan ini juga dapat diartikan sebagai ajakan untuk hidup dengan bijaksana dan memprioritaskan kita menghargai setiap kesempatan yang diberikan untuk hidup ini. Jadi sidang perkabungan, pengkhotbah 7 ayat 2 ini mau menyatakan sebuah refleksi tentang kematian. Pergi ke rumah duka mengingatkan kita akan kenyataan bahwa setiap manusia akan menghadapi kematian. Dan oleh sebab itu bagaimana cara kita mempersiapkan kematian kita? Karena kematian
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Dan kita menyadari hal ini, kehidupan, yaitu kehidupan manusia di dunia ini yang bersifat sementara. Tidak ada yang hidup untuk selamanya. Dan atas kesadaran ini mau membimbing kita dalam menghargai waktu dan kesempatan yang kita miliki untuk mencapai sebuah tujuan yang akan datang bagi setiap orang. Kita diingatkan untuk mencari arti sejati dan tujuan hidup itu. Perjalanan hidup yang singkat ini harus diisi dengan kebaikan, cinta, pengabdian, pengorbanan, sehingga meninggalkan jejak-jejak yang positif di dunia ini. Dengan pemikiran, hidup ini sementara. Segala kekayaan hidup ini akhirnya juga akan habis, tidak dibawa. Yang tertinggal hanyalah namanya. Hidup ini fana. Manusia itu lemah. Manusia itu terbatas. Hal ini membuat kita merenung tentang arti hidup. Sebab itu marilah kita merenungkan bahwa realitas dari kematian adalah realitas yang membuat kita memikirkan apa arti hidup ini. Jadi kita mau bilang kematian, tetapi kejarlah sesuatu yang akan kita bawa ke dalam kematian, yaitu keselamatan. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan lakukanlah firman Tuhan. Semuanya akan membawa kita kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Sebab pengalaman Salomo selaku orang yang sungguh-sungguh sangat berhikmat, apa yang dia tidak punya, segala-galanya dia punya, bahkan dia punya hikmat yang sungguh sangat luar biasa. Karena bagaimana dia mengalami kehidupan bersama-sama dengan Allah, sehingga dia boleh menjadi orang yang sungguh sangat berhikmat untuk melihat segala sesuatunya. Dan ketika itu ia miliki, ia sudah memberi pelajaran yang baik melalui firman-Nya di rumah duka cita. Oleh sebab itu saya mau bertanya kepada kita, siapa yang undang Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada di tempat ini? Tidak ada. Tetapi orang yang meninggal ini yang memanggil kita semuanya untuk datang di tempat ini adalah bagi meninggalkan rancangan dalam hidup kami. Melalui Engkau, Tuhan mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. rasanya sulit bagi kami melepaskanmu, tetapi kami harus merelakan karena kami percaya Tuhan mengasihi. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia, pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Kendati pun dalam kekurangan dan keterbatasan dalam hidupnya, Ia telah mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Ini adalah pergi meninggalkan banyak kenangan dan untuk
semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia yang sangat kami kasihi. Kami mensyukurinya dan mengikhlaskan Dia kembali kepada sang Bapa pemilik. Kita nyanyikan indah rencana Tuhan. Indah rencanamu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ya Allah, kami menengadah kehadirat-Mu. Ketika Engkau boleh berbicara kepada kami semua anak-anak-Mu, ketika kami berada di dalam rumah Tuhan, sangat menyadari siapa diri kami, sehingga di pelataran duka cita ini, kami anak-anak-Mu terus semakin memahami akan arti sebuah kehidupan yang terus kami boleh isi atas waktu-waktu yang Tuhan masih perkenankan kepada kami semuanya. Terima kasih ya Kristus. Pada malam hari ini, kami menyerahkan akan perjalanan kehidupan keluarga di tempat ini. Ketika mereka merasakan suatu duka cita yang begitu dalam, yang sangat dicintai, Oma yang sangat mereka kagumi dalam perjalanan kehidupan mereka. Sebab itu Tuhan, kami mau berseru-seru kehadirat-Mu untuk membawakan suami yang terkasih, Bapak Martin Kalundu. Tuhan berkati kehidupannya, kesehariannya, tanpa istri yang terkasih. Tuhan berikan roh hikmah, sehingga dalam perjalanan kehidupan dia terus boleh menaruh pengharapan. Walaupun begitu banyak tantangan, pergumulan, dan rintangan, tetapi ia terus boleh menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan mendampingi perjalanan kehidupannya. Kasihani hamba-Mu Bapak Martin bersama dengan keluarga, Bapak Robi bersama dengan keluarga, Ibu Pendeta Reni Patiung bersama dengan keluarga, Ibu Pendeta Marlin Patiung
Bapak Lewi Patiung bersama menopang satu dengan yang lainnya, sehingga kekuatan dan penghiburan yang sejati yang berasal daripadamu menjadi bahagia dalam perjalanan kehidupan mereka. Air mata yang menetes di pipi mereka menjadi kenangan yang begitu indah untuk mewarnai setiap langkah-langkah kehidupan yang Tuhan perkenankan kepada mereka. Dan bagi kami semua anak-anak-Mu, selaku kawan, handai tolan, keluarga besar, dan juga persekutuan di jemaat Getsemani, biarlah peristiwa meninggalnya orang yang mereka juga kasih tetapi Nenek Grace. Saya bilang, ada apa tante? Apa kita sakit atau apa? Dia bilang, saya baik-baik saja Mama Teteh. Terus kenapa tante mau menelpon? Oh, saya hanya rindu suara Mama Teteh. Jadi malam hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang judulnya Arti Kehidupan. Karena kalau saya tidak menyanyi, nanti tante akan marah sama saya. Ya. Renungkan peristiwa ini yang penuh jalan berliku, kemana
kepastian. Kau memberikanku dalam ketulusanmu, dalam malu dan keagungan. Tuhan, Engkau mengenaliku. Tuhan, Engkau mengamatiku. Aku berjalan atau berdiri, Engkau pelita dan jalan hidupku. Kini ku sadar diriku Tuhan, berjalan dan berjalan dalam ketulusanmu. Ku tahu Engkau besertaku Tuhan, ku pasrahkan hidupku padamu. Tuhan, Engkau mengenaliku. Tuhan, Engkau mengamatiku. Aku berjalan atau berdiri, Engkau pelita dan jalan hidupku. Aku berjalan atau berdiri, Engkau pelita dan jalan hidupku. Iya, nanti saya sudah menyanyi drama Bila tugasku kelak selesai, semuaku tiba di pantai permai, dan dari Tuhanku tak tercerai. Itu bagiku bahagia bakal. Ku selamanya
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati semua penatua diaken dari Yogyakarta, Jemaat Getsemani. Yang saya hormati Ketua Kasih-Urusan Masang Torayan Kota Kendari, atau yang mewakili yang saya kasihi. Yang saya hormati orang-orang tua saya yang ada dalam lingkup masyarakat Toraja Kota Kendari yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Kerukunan, seluruh sidang penghiburan yang boleh menyempatkan waktu hadir bersama dengan keluarga membagi duka pada saat ini. Perkenankan saya mewakili semua anggota Persekutuan Keluarga Malakiri dan semua anggota Kerukunan Keluarga Sak dan Balusu untuk menyampaikan ungkapan duka pada malam hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Kerukunan Sak dan Balusu, orang tua kekasih, ibunda idola di dalam keluarga, karena dia adalah sosok ibu yang begitu aktif di dalam kerukunan semasa sehatnya, sehingga pada saat dia mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, selalu rindu untuk mau bersama-sama dikala ada acara-acara di kerukunan dan keluarga. Sejak dia menjalani kelemahan tubuh karena sakit, sering-sering, kadang pagi-pagi, kadang malam, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Selamat si tamu malik si lupa kabor lante terampakang susan. Pak Tunggal napuang ngantamain pantam-pantam rampo si pakanan manisan. Begini loh. Tabe lu perolam balako kami untuk buktor rotomotuanna lan simisa-misay napas ng tengko lalang kapekalukan kaparentan lalang tondok siya si malako ang katutongkon lan tebong ito temo tabe di benda pasanan umbendanan tosang petayanan kumbongan kedua Gereja Toraja baladna taisan kumua yate batina te almarhumah Pendeta Reni, Pendeta Misel, Mahkamah Gereja Toraja, Papa Mama Kres, anggota jemaat do tempat kebaktian tuna.
Ya moto kipuran nangi bendalan tanga-tanga tasolanasang umparampo kadamali. Labi sang saabu kombongan. Siala biluka sang saabu pandita. Aku mau tulindo na mintu na tukuparampo nina. Umparampo kadamali kumua padi mi kama susami padi kilu kama susam kilu. Apa tontong ki maaranwa na lapuang kumua kate kaditambayan na Indo nenek la tatorro takatapai kumua kuang pabengan ni kuang munale sule. Amin. Bongi melo selenasa. 5. Yang kami hormati dan kasihi Bapak Martin Kalundu bersama anak-anak, cucu, dan segenap keluarga yang berduka. Yang kami hormati BPM Sinode, ada Wakil Ketua Ibu Pendeta Noviana Buat Penginan MD, ada Sekretaris Bapak Pendeta Leonardo Tonga MTH. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada malam ini dari berbagai dominasi. Yang kami hormati Bapak Ibu Penatua Diaken dan seluruh anggota jemaat Getsemani sebagai jemaat pemangku luka. Yang kami hormati segenap pengurus dan anggota Perhimpunan Keluarga Malakiri, Kerukunan Keluarga Sadan Balusu, juga sebagai kerukunan pemangku luka. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus Kasih Turusan Nasantorayan Kota Kendari, mulai dari pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus rayon, bahkan semua anggota kastor yang hadir pada malam ini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu sidang perkabungan yang kekasih dalam kita pada malam ini, untuk saling menguatkan, saling menghibur dalam rangka mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta tadi. Menghadapi duka yang dialami keluarga pada saat ini, keluarga besar mulai dari pengurus bahkan seluruh anggota Kasih Turusan Nasantorayan, dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Hermin Patio. Saya yakin sepanjang hidupnya almarhum, dalam sekejap pada saat ini saya mengambil kesimpulan bahwa waktu hidupnya almarhum ada prinsip hidup yang dia pegang. Karena hidupku adalah Kristus sehingga kematian adalah keuntungan. Kenapa saya mengangkat nats ini pada saat ini, pada malam ini? Doa tadi Ibu Pendeta, doa syafaat menyebutkan bahwa dari 7 bersaudara, anak yang dilahirkan oleh almarhum ada 2 pendeta, 3 dengan anak mantu. Terima kasih, dilengkapi lagi. Saya kira inilah sehingga mungkin menjadi penghiburan bagi segenap, bagi suami, anak-anak, bahwa dan disaksikan juga oleh dari kerukunan tadi
bahwa sepanjang hidupnya dia selalu bertautan dengan kehidupan rohaninya, aktif di gereja, aktif di KOR dan lain sebagainya. Sehingga duka yang dialami oleh keluarga pada malam ini, pada saat ini, adalah duka yang berpengharapan di dalam Yesus Kristus, bahwa dia sudah bersama penciptanya di dalam surga. Melalui kesempatan ini juga pengurus Kastor menyampaikan terima kasih kepada pengurus wilayah 6 yang begitu mengambil peranan memberikan pelayanan kepada keluarga yang memangku duka di sini. Dan juga melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada anak saudara kita, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Yudianto Mahardika Timbang, yang telah memberikan sumbangan berupa kursi, sehingga pengurus Kastor merasa terbantu dengan bantuan itu untuk dipakai dalam saling menolong, saling menopang kalau ada kegiatan seperti ini diharapkan. Jadi saya mungkin sudah dilihat-lihat oleh pembawa acara, tapi biarlah saya dimarahin, tapi saya harus mengungkapkan bahwa pada saat ini saya kira juga keluarga besar Kasiturusanna Sampurayan di Kota Kendari, bahwa dalam rangka menghadapi pileg ke depan, ada orang yang kita kasihi, ada orang yang kita sayangi, mencita-citakan untuk menjadi anggota DPR RI, yaitu saudara kita Benyamin Patondok. Mari kita bersatu hati, bersatu pikiran untuk mensukseskan cita-cita saudara kita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, keluarga besar Kasiturusanna Sampurayan menyampaikan duka yang mendalam atas dipanggilnya orang yang sama kita kasihi dari tengah-tengah kehidupan kita. Demikian, terima kasih. Salam. Terima kasih atas waktu yang mungkin lebih 3 menit. 5 menit, ya. Hiburan yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Yang terkasih Bapak Martin Kalundu, Ibu Mary Patiung, dan ke-6 saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara sidang pergabungan yang boleh hadir pada kesempatan ini. Perkenankan kami Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Sultra berdiri di hadapan kita semua, secara khusus bagi Bapak Martin Kalundu dan anak-anak, kami rekan-rekan pekerja dari Ibu Pendeta Marlin Patiung sebagai rekan kerja kami Pendeta GKI Sultra, dan beberapa anak dari almarhumah yang saat ini dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat gerejawi di jemaat. Kami menyatakan dan menyampaikan duka cita dan berbelasungkawa atas meninggalnya Ibunda kekasih yang dengan penuh cinta dan kasih sayang dan hormat kami menyebut Ibu Hermin bisa sulapat semua mirakan na den male kita le amu do tekuli na padang na sambolang iaran le tanah kalua ia tu katorayan lan kaleta ko buat dan lepale
na susunod di parang pagmukubuda din ikaw maliran pako tak ada na kurang tu katang pelabiran tantu terpaham masalah nasang to na yan kali ito jo nate sidetena di palumpuni marampaan na batang rabuk nate tumatongki situ tu kebiasaan dalam katorayan jo nate may bulu biti mirakan nasi potan berkalingan na belana ikwa buda tu kamaliran pagunang tangkalambi yang mempeleton alam teatru de dan misa tu lagi sorong lako sarwan tu nani tontong lante tome bokok mo yang tu sarwan dong malakiri sarwan buntu kempon jadi lagi sorongan bisa pokok tanah berupa terong kalau bisa masih mau terong untuk berjalan naklo di tampil kaboro itu lalu nakele sarwan buntu kempon di sorongan itu tanda memiliki lako mitro saron untuk tempon tunani de to membokom ya adalah di sorongan jumlah kami mitro unak kele nai bapak si teman-teman tak pernah tulen nak kele de poko aku mutu di dulu sele atau lebih dan poko nasorongan ada yang kupokakan na siya udah rekam berbalu di sorongan ni tanda kamu liranki kamisaran tontong untan nunmele tene kasaminan siapa inan lako saruan buntu bempon misa de derok nah sorongan ni Bapak Kris pada motor ki parampo de malita si boya ninana pagarikan ni sa ako na tontong na ni pagilala bilang na mengurap dengan solanasan terus semangat bumi lopong pasake di solanasan gitu aja mai sarwang untuk telepon kurang semangat tu pakar mesin atau organisasi sarwang pokoknya kami semua kali kepurnaan yang diberikan kepada Allah. Jadi ini, jadi izinkan saya mengungkapkan sepatah kata. Pertama, yang saya hormati adalah yang sudah dihormati tadi. Ya, karena debatnya tadi mengatakannya tidak boleh singkat. Jadi tidak usah saya ulang satu persatu. Karena toh saya juga tidak tahu yang mana disebut dihormati, maka yang sudah dihormati tadi itu juga yang saya hormati. Kronologisnya ini, iya sebetulnya ya saya mengatakan terima kasih kecuali ini kedukaan yang kita hadapi. Ini almarhumah ini kakak saya, kakak kami. Kami 9 bersaudara, dia yang ke-5, saya yang ke-8. Supaya Bapak Ibu yang ada di sini mengetahui kronologisnya bahwa kami dalam keluarga seperti itu. Dan yang paling aneh, baru 2 kakak kami yang namanya jadi manusia sudah tamat, yang lain itu termasuk nih almarhumah belum tahu apa. Tapi karena kerja kerasnya, maka dia berhasil mencetak 7 anaknya, lalu mencetak 3 sarjananya, termasuk ini anak menantu ini, suaminya ini, dia pendeta di Toraja. Sekarang saya sama-sama di atas dengan bawah. Baru tadi saya datang dan saya kagum Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi waktu diaminkan suara
ternyata ada kearifan lokal juga di sini. Berapa lampu Toraja hebat sekali. Di mana-mana saya pergi, di situ juga dialunkan paduan suara Toraja. Saya ke Papua, orang Papua juga menyanyikan lagu Toraja. Hebat. Ini satu kebanggaan. Dan saya datang di sini, saya tadi cerita-cerita dengan Bapak Pendeta di dalam, ternyata kerukunan di sini sangat erat. Saya katakan sama Bapak Pendeta tadi, ternyata saya ibadah ekumenik. Bapak Pendeta mengatakan iya. Punya kesaksian bahwa ya, saya yang berkati diri dengan Pendeta Michel. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi ini kami dari kampung, dari Malakiri, diungkapkan tadi ini Saruan, dulu telepon, mungkin di sini tidak tahu itu apa itu Saruan. Tapi kalau di sini itu namanya kerukunan atau IKT. Kalau di Toraja Saruan, banyak saudara-saudara saya yang datang dari Toraja tadi pasti paham. Lalu yang terakhir, terima kasih kehadiran kita bersama dengan kami, dan mohon maaf yang sedalam-dalam karena mungkin ada di antara kita yang tidak pantas duduk di tempat yang kita tempati dulu. Itu kami mohon maaf. Permintaan maaf kedua, apabila anak-anak saya yang 7, keponakan yang 7 termasuk terwaduh, yang mungkin tidak sempat menyapa kita satu persatu. Nasanga kalangan kampung dan saya kemudian mani sorongan toleh sorongan taksi kondaninanna ya di palaku ni maafkan. Kaki kanan kaki anggai, tapi sudah meninggal waktu bawa siaran ini ya, tapi tinggi 15 sehingga terpadat. Pulau Sebelah mana dan tidak tahu nasab bulat dulu. Dan menyumbangkan ke panitia pembangunan tongkonan traktor. Ya, untuk itu kami mohon bendahara atau ketua panitia untuk menerima. Bendaharanya tadi, bendahara Ibu Mariam Bani. Bendahara Tongkonan. Ya, terima kasih. Ya, kita masuk ke pengumuman. Jadi ini semua sudah pada gelisah. Ya, pengumuman. Ibadah pelepasan jenazah almarhumah Ibu Hermin Patiung akan dilaksanakan esok hari, Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pada jam 13.00 WITA atau jam 1 siang. Jadi diharapkan kepada kita yang membawa kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, supaya memarkir kendaraannya dengan teratur, menghadap ke depan, ke jalan. Ya? Yang sana waktu itu keluar tadi, makanya di sana bulu gitu ya, tenok. Sudah tenok ya, dia tuh apa pisahnya, buka-buka itu plastik nggak ya? Tidak tahu pemuda. Pemuda. Saya harapkan pemuda ya, PKB yang mau dimana? Pak Lurah, maafin Pak Lurah. Tolong. Nah, dia tidak kata Pak Lurah dulu. Sawai, Pira. Pira. 300. Pembeli lagi. Kalau 200. Bisa. 500. Bisa dulu. 500. Bisa. Penduang. Pen 3.
Tiga. 500 dua kali. 500 tiga kali. Bagaimana? Bungkus? Ya bungkus. Bulu apin benar. Seng itu 310 satu kali. 500 satu kali. 500 dua kali. 500 tiga kali. Bagaimana dibungkus? Sulemain, nah, iba sudah sama. Laitonet, penina eh. Mana foto 310 kalau main tok lapis baruan? Oke baik. Ya baik. 310 satu kali. Tenduan dua kali. Tiga kali. Yang kurangi gambaran Otto. 310. 300. 3,5. 350. 500 satu kali. 500 dua kali. 500 tiga kali. Gimana? Di Pak Sudah lama. Ya, terima kasih. Ya. Jadi lebih dulu lah. Ya, untuk ini itu. Ya, sudah. Tahu? Kira 100 300. Iyo, main banget gitu ya. 300. 3,5. 350. 500. 500 satu kali. 500 dua kali. 500 bisa berbanten talun. Nah, bagaimana? Saya 500 bisa 500 berbanten 500 dan talun. GMKI sudah sama. Sudah laku GMKI. Sudah tahu laku GMKI ini toh. Pak Bento ya bersemangat. Ya, jadi Pak Bento masuk lama untuk gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Langkah pikir lagi toh. 2024 DPR RI Gerindra. Untuk GMKI tahu ya? Nomor apa dia? Iya. Ada 3,5 dari sana tadi. 2,5. 2,5 satu kali. 300. 300 satu kali. 300 dua kali. 3,5 satu kali. 3,5 dua kali. Tole. Iya toh. Tole, jangan tahu. Weh, ada longo ade. Tole, jangan tahu. Yo, tole. Jadi bahasa kami tidak bisa. Yo. Oh iya. Tole. Jadi katakan saya nama kami. Nama ibadah ini nama umum. 400 petak. 400. Bong memet. Kira lain dan masuk itu tanduk lah buku. Coba, ya udah, angkat dong. Ya. Berdiri di jembatan di situ. Berdiri di jembatan. Siapa mau? Kira 100. 100 satu kali. 150, nah mudah kami. 150. 200 dua kali.
3 kali. Silakan Pak Simon. Ya. Lanjut. Nah, ganti ya. Kira 1,5. 1 kali. 1,5. 2 kali. 200. 1 kali. 200. 2 kali. 200. 3 kali. Tuhan yang datang menghampiri kekudusan, mengucap syukur dan terima kasih karena kemurahan dan kebaikan-Mu sungguh terus kami boleh nikmati dan alami dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan dalam duka cita yang dialami keluarga kekasih kami di tempat ini. Lewat firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu telah menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua, terlebih dari keluarga. Dan di malam hari Tuhan kami akan kembali meninggalkan keluarga dan sebelum menjalinkan penuh kasih keluarga dan melayani kami lewat makan dan minuman. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya lewat berkat ini tubuh kami akan dikuatkan, karena itu Tuhan kami mohon berikan juga kepada yang kekurangan dimanapun mereka berada, dan berkati segenap keluarga yang menyiapkan supaya mereka terus tercukupi dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menerima berkat. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu